Pada era Kenozoikum di bumi, pertempuran besar terjadi di mana makhluk dari luar angkasa yaitu Rita Repulsa ingin melakukan bumi sebagai tanda kekuatannya. Rita juga berhasil mengalahkan 5 Rangers yang berusaha melindungi bumi, dan satu-satunya selamat adalah Rangers merah bernama Azordon. Zordon lalu menguburkan 5 koin Power Rangers dan berpesan untuk menemukan pengganti Rangers yang tepat. Di saat itu juga, Rita memberi kesempatan kepada Jordan untuk bergabung dengannya. Namun tentu saja, Zordon menolak. Rita pun marah dan langsung mengirim Zordon ke dalam warp, yaitu sebuah tempat yang berada di luar waktu normal. Rose dan juga Ramadan ini menjatuhkan sebuah perangkat di mana perangkat tersebut untuk menyegel Rita dan juga anak buahnya. Rita pun terpental sangat jauh dan jatuh ke dalam lautan lepas serta melepaskan koin powernya. Pada masa sekarang kita diperlihatkan dengan sekelompok remaja Badung yang sedang menyelundupkan seekor sapi di ruangan sekolah. Salah satu kelompok tersebut bernama Jason Scott. Di saat mereka sedang memancarkan aksinya, tiba-tiba polisi berdatangan. Jason pun panik dan langsung pergi dari sekolahan menggunakan mobil milik ayahnya. Namun saat mencoba keluar dan juga kabur dari kejaran polisi, tiba-tiba mendapatkan azab. Gimana mobil yang ia kendarai terpleset lalu terguling hingga membuat kaki kanan Jason terluka parah. 3 minggu kemudian Jason kini dipindahkan ke kelas penahanan, di mana kelas tersebut berisi siswa-siswi yang punya IQ riwayat bedung di sekolahnya. Jason juga menjalani tahanan rumah dan memiliki alat deteksi di kakinya. Sebelum masuk ke kelas, ayah Jason bernama Sam mengungkapkan kekecewanya terhadap Jason karena tindakan Jason membuat keluarganya berantakan. Sesampainya di dalam kelas, Jason melihat siswa bernama Billy Cranston sedang dipukuli oleh siswa lain bernama Komar. Jason kemudian menghentikan perbuatan Komar lalu menamparnya di depan siswa yang lain. Di saat jam pertama dimulai, salah satu siswa bernama Kimberly Hart tiba-tiba meminta izin kepada gurunya untuk ke kamar mandi. Sesampainya di kamar mandi, Kimberly bertemu dengan 2 teman lamanya, yaitu Amanda dan Harper. Di sini, Amanda diberitahu kalau Kimberly baru saja dikeluarkan dari tim goyang TikTok karena tindakan Kimberly sebelumnya membuat tim mereka mendapatkan pandangan yang buruk. Setelah keduanya pergi, Kimberly pun memutuskan untuk menjadi siswi nakal dengan memotong rambutnya sendiri. Setelah jam sekolah selesai, Billy menghampiri Jason untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya atas pembelaan Jason. Billy kemudian mengajak Jason untuk hangout ke suatu tempat, tetapi Jason menolak karena ia masih menjadi tahanan rumah serta terdapat perangkat di kakinya yang akan berbunyi jika Jason keluar rumah jam 4 sore. Billy lalu menawarkan dirinya untuk melepaskan perangkat tersebut jika Jason mau datang ke rumahnya. Karena mau jadi anak yang nurut, Jason pun menolak tawaran Billy dan memilih untuk pulang ke rumah. Namun sesampainya di rumah, Jason malah mendapati kalau kedua orang tuanya sedang bertengkar. Karena berisik dan ricuh, Jason pun memutuskan untuk pergi ke rumah Billy dengan mengendari Polygon. Sesampainya di rumah Billy langsung mencopot perangkat di kaki Jason dengan teknik 4 jari. Billy pun akhirnya berhasil melepaskan perangkat tersebut. Keduanya lalu pergi ke sebuah tambang emas menggunakan mobil van milik ibu Billy. Sesampainya di tambang, Billy meminta Jason untuk membantunya mendekatkan sebuah tebing di mana Billy ini akan melanjutkan pekerjaan ayahnya yang sudah meninggal, yaitu menemukan sinyal energi di tebing tambang tersebut. Tentu saja Jason menolak karena takut tertangkap oleh polisi lagi.
Akhirnya Jason memilih untuk pulang dengan berjalan kaki. Di tepian tambang terlihat seorang pemuda bernama Zack Tyler sedang mengamati Billy, serta siswi lain bernama Trini sedang latihan kungfu di atas tebing. Saat Jason berjalan pulang, ia tak sengaja melihat Kimberly sedang berenang di danau. Jason pun di sini langsung menghampirinya. Kimberly tiba-tiba muncul di belakang Jason. Sementara Billy mencoba meredakan tebing yang diduga titik sumber energi. Ledakan yang dihasilkan membuat Jason, Kimberly, dan Zack dan yang lainnya mendatangi Billy. Kelimanya lalu menemukan sebuah dinding kaca yang di dalamnya terdapat 5 koin kristal warna-warni. Mereka pun langsung membongkar dindingnya dan mengambil koin kristal tersebut. Zack mengambil koin berwarna hitam, Jason berwarna merah, Billy berwarna biru, Kimberly berwarna merah muda, dan Trendy di sini warna krem. Di saat itu juga tiba-tiba alarm peringatan berbunyi dan petugas keamanan tambang mulai berdatangan. Jason dan Billy enggan kabur menggunakan mobil van, lalu keduanya menyelamatkan Kimberly dan juga Zack serta Trendy. Mereka dikejar sampai ke arah rel kereta, di mana kereta dari arah barat melaju dengan cepat sangat kencang. Billy yang kemudian di sini mencoba untuk menyeberang rel, namun sayangnya mobil mereka lebih dulu ditabrak oleh kereta yang membuatnya terguling ke gunung ke tepian juga. Di saat itu juga muncullah cahaya warna-warni dari dalam mobil mereka. Di sisi lain, tepatnya di lautan, Sam yang bekerja sebagai pelayan tak sengaja menemukan sebujur mayat di tengah-tengah tumpukan ikan. Dan mayat tersebut adalah Rita Repulsa. Sam kemudian meletakkan mayat Rita di bak pendingin yang nantinya akan diserahkan ke pihak berwajib. Besoknya lagi, Jason tiba-tiba terbangun di kamar rumahnya dan mendapati kalau luka di kakinya sudah sembuh. Bahkan tubuh Jason tak memiliki bekas luka sedikit pun setelah kecelakaan tadi malam. Jason juga menemukan kalau dirinya sangatlah kuat. Begitu pula dengan Kimberly yang tak sengaja menemukan HP-nya dengan satu genggaman. Saat di sekolahan, Connor terlihat mendekati Billy dan mencoba untuk mematahkan tangannya, namun tulang Billy tidak bergeming sedikit pun. Hal tersebut membuat Connor heran. Kemudian Connor menanduk kepala Billy, tetapi Connor malah pingsan dan membuat semua siswa mengira kalau Billy telah mengajar Connor. Di saat jam istirahat, Billy, Jason, dan Kimberly membahas keanehan yang barusan mereka alami. Jason kemudian kapkan kalau poin kristal yang mereka ambil adalah penyebab ketiganya. Ketiganya pun berniat untuk kembali ke tambang dan mencari lebih dalam tentang koin tersebut. Setelah pulang sekolah, Billy, Jason, dan Kimberly mendatangi tambang dan bertemu kembali dengan Zack. Mereka juga melihat Rainy yang terlihat menghindar ke tempatnya. Zack kemudian mengejar Trendy dengan memanjat tebing, lalu disusul dengan Jason, Kimberly, dan juga Billy. Di atas tebing mereka melihat Trendy melompat melewati celah jurang yang sangat besar. Hal tersebut tentunya membuat keempatnya berpikir ini mustahil. Zack yang di sini langsung menyusul Trendy, begitu pula dengan yang lainnya. Di saat giliran Billy melompat, Billy tak sengaja terpleset dari sisi jurang dan membuatnya jatuh. Kemudian Billy mengabarkan kalau di bawah jurang ternyata ada sungai. Tanpa pikir panjang, Jason dan Zack terjun ke bawah, sementara Kimberly menjebak Trendy untuk ikut terjun ke bawah. Kelimanya lalu berenang ke dasar sungai dan menemukan goa di bawah tanah.
Di dalam gua tersebut, mereka menemukan kapal luar angkasa yang sangat besar. Di saat Jason mengeluarkan koinnya, pintu kapal pun terbuka. Setelah masuk ke dalam, mereka bertemu dengan robot android kecil bernama Alpha 5, di mana Alpha 5 tersebut menyerap kelimanya untuk memasuki footprint. Setelah kelimanya memasuki footprint, Zord dan di sini muncul yang sekarang berada di Morphine Grid untuk menjaga kesadarannya. Zordon dan Alpha lalu menjelaskan kepada kelompok Jason bahwa koin yang mereka ambil bukanlah sembarangan koin, melainkan koin kekuatan yang bisa merubah mereka menjadi Power Rangers. Zordon juga memberitahu mereka tentang Rita Repulsa, di mana Rita Repulsa dulunya adalah Rangers hijau yang memilih berkhianat untuk menguasai dunia menggunakan kristal. Kini Rita Repulsa berhasil bebas dari segelnya dan akan membangkitkan Coulter, yaitu monster emas yang akan mengobrak-abrik kota Angle Grove untuk menemukan soul kristal yang tertimbun di dalamnya. Dan sekarang Zordon meminta Power Rangers untuk menghentikan Rita Repulsa. Mendengar omongan Zordon, mereka pun tak percaya dan malah memilih untuk pergi dari kapal. Sedangkan Jason menghadap Zordon seorang diri, di mana Zordon ini berpesan kepada Jason untuk meyakinkan teman-temannya agar mau melawan Rita Repulsa. Karena itulah tugas Rangers Merah, yaitu mengayomi serta menjadi pemimpin tim. Malam harinya, seorang polisi bernama Udin mengecek mayat Rita Repulsa di kapal Salm. Udin sangat terkejut, kegirangan saat melihat mayat di depannya, tiba-tiba bangun dan langsung menyerang dirinya. Keesokan darinya, pihak kepolisian mendatangi Sam dan meminta Sam untuk mengecek keadaan di dalam kapalnya. Sesampainya di lokasi, saya menemukan mayat Udin sudah keriput dan mendapati kalau mayat yang ia temukan sudah hilang. Rita yang sekarang berkeliaran di kota mulai membunuh semua orang yang memakai emas, di mana emas tersebut untuk membangun kembali senjatanya. Mengetahui kalau semalam kota Angle Grove mendapatkan teror dari Rita, Jason dan teman-temannya pun memutuskan untuk kembali ke Zordon. Di hadapan Zordon, Jason mengutarakan niatnya yang ingin menjadi Power Rangers. Zordon pun senang dan langsung menyuruh Alpha untuk melatih kelimanya agar mereka ini bisa mendapat armor. Jason, Billy, Kimberly, Zack, dan juga Trini kemudian dipaksa untuk melawan simulasi dari pasukan Rita, yaitu Putih. Karena baru pertama kali latihan, mereka pun kewalahan dan membuat tubuh mereka babak belur karena dipukuli oleh Putih. Namun hal tersebut tak membuat patah semangat mereka patah. Setiap hari mereka terus latihan dan mencoba untuk berubah menjadi Power Rangers, tetapi mereka tak berhasil. Zordon kemudian perlihatkan Zord kepada 5 Rangers, di mana Zord ini merupakan robot mekanisme besar yang bisa dikendalikan oleh Rangers itu sendiri. Namun di sini Zordon merasakan kalau mereka masih belum siap untuk melakukan atau menggunakan Zord. Zack yang memiliki jiwa penasaran kemudian diam-diam mengambil salah satu Zordnya. Namun karena Zack belum memiliki armor Eiger, ia pun terpaksa bisa menghentikan Zordnya dan malah membuat Zord tersebut pergi ke gua dan hampir menabrak keempat temannya. Perbuatan Zack membuat Jason marah. Ia pun langsung memukul Zack dan terjadi perkelahian. Mengetahui kalau ini tak baik, Billy pun memisahkan Jack dan juga Jason, dan seketika itu juga Billy bermetamorfosis menjadi Rangers biru.
Namun hal itu tak bertahan lama. Billy kemudian meminta untuk mencobanya kembali. Namun Billy tak tahu bagaimana cara memulainya. Setelah itu para Rangers beristirahat di area tambang sambil membakar api unggun untuk mendinginkan tubuh. Di sini mereka berbagi cerita hidup masing-masing. Zack kemudian bercerita tentang ibunya yang sedang sakit serta mengungkapkan ketakutannya jika ibunya meninggal. Di sisi lain, Rita mendatangi toko emas untuk mengambil paksa emas-emasnya. Kini tongkat milik Rita sudah sempurna. Di saat itu juga datanglah seorang polisi bernama Yaolt. Yaolt mulai menyerang Rita, namun hal itu sia-sia karena Rita kebal peluru. Rita kemudian tak menghancurkan toko emasnya. Setelah itu, sekitar jam 3 pagi, Rita menemui Train di kamarnya. Lalu terjadi perkelahian singkat antara Trainee dan Rita. Rita yang lebih unggul dari Trainee kemudian menuntut Trainee untuk memancing teman-temannya ke dermaga, di mana Rita akan memaksa Billy untuk beritahu lokasi Jovita berada, karena sebelumnya Billy sudah menemukan Jovita di toko donat crispy. Tidak singkat cerita, Penny di sini membawa keempat temannya ke dermaga. Kemudian datanglah Rita yang langsung menyerang kelimanya, lalu mengikat mereka. Lalu Rita memaksa Billy untuk memberitahu lokasi Jovita berada. Billy pun memberitahu Rita kalau Zo Crystal berada di bawah toko donat crispy. Setelah tahu lokasinya, Rita langsung bunuh Billy dengan menceburkannya ke bawah air, lalu pergi ke donat crispy. Jason, Train, Zack, dan di sini kembali membawa jasad Billy ke markas Zordon. Sesampainya di markas, Jason mengungkapkan perasaannya yang telah mengecewakan Billy. Ia mengaku kalau dirinya tak bisa menjadi Ranger Merah. Saat ini juga Marking Creed tiba-tiba aktif dan memberi kesempatan Zordon untuk keluar dari warp. Zordon kemudian menghilang dari dinding, namun ia kembali muncul dan mengatakan hanya satu yang bisa kembali. Seketika itu juga Billy kembali hidup, yang berarti Zordon memberikan kesempatan terakhirnya untuk Billy agar Billy bisa kembali menjadi Ranger Biru. Kini Zordon merasakan kalau tim Rangers bisa bekerja sama. Ia pun menyuruh tim ke Fort Freen, dan akhirnya mereka pun bisa berubah menjadi Power Rangers. Di waktu yang sama, Rita datang ke tambang dan langsung membangkitkan Putih dan mulai memproses menciptakan Golder. Para Rangers mulai keluar dari gua dan langsung bertempur melawan Putih. Setelah mengambil semua emas yang ada di tambang, dia kemudian menciptakan Scolder. Zack mengambil suitnya untuk menghancurkan semua Putih. Setelah itu, para Rangers melihat Golder berjalan ke kota Angel Glove untuk penyerangan. Para Rangers pun langsung mengambil sword, kemudian menyusul Golder untuk pertempuran.
Golder di sini untuk darah HP-nya panjang berhasil mengalahkan Raja. Golder juga berhasil menemukan Zo Kristal di bawah toko Donat Crispy. Di saat Golder akan mengambil Zo kristalnya, para Rangers langsung berbaris di tepi kristal untuk menjaganya. Namun usaha mereka sia-sia karena Golder mampu mengalahkan para Rangers dan menjatuhkannya ke dalam lubang Zo kristal. Beberapa saat kemudian, para Rangers bangkit kembali dengan menggabungkan kelima Zord menjadi Megazord. Melihat hal tersebut, Rita pun menggabungkan kekuatannya dengan Golder dan pertempuran pun kembali terjadi. Para Ranger hanya bisa berhasil mengalahkan Golder dan Rita dengan menggunakan teknik bantingan. Setelah itu Jason memerintahkan Rita untuk menyerah sehingga mereka bisa membawa Rita ke hadapan Zordon untuk diadili. Namun Rita menolak dan malah melompat untuk menyerang Roger. Dengan singkat Jason langsung menepi Rita sampai ia kontal ke luar angkasa lalu membeku, sementara koin Ranger hijau entah hilang kemana. Kini Power Rangers menjadi pahlawan bagi penduduk Garth. Para orang-orang mulai merekam Megazord untuk di-upload. Di scene selanjutnya, di sini ada salah satu guru kelas edi generatif memanggil siswa baru bernama Tommy, namun Tommy tak hadir dan hanya meninggalkan jaket hijau di bangkunya. Dan menurut prediksinya ini akan menjadi Power Rangers hijau ya. Wow, ini sih bakalan keren banget ya, karena ini ternyata tuh belum bersambung. Untuk teman-teman di rumah, kalian jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya.